Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel saya, Bayu Dardias Kurniadi, dosen politik pemerintahan Visipol UGM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendiskusikan, saya ingin membahas apa bedanya sebenarnya antara skripsi atau tugas akhir untuk mahasiswa strata 1, tesis untuk mahasiswa strata 2, dan disertasi untuk kandidat doktor di strata 3. Nah, banyak orang yang bingung, terutama mahasiswa master yang saya temui seringkali bertanya, apa sih Pak bedanya master thesis ini dengan skripsi waktu saya S1 dulu? Nah, saya ingin membahasnya lebih detail di kesempatan ini. Sebelum kita ke perbedaan, kita coba cari persamaannya dulu. Apa persamaan antara skripsi, tesis, dan disertasi? Persamaannya yang pertama adalah komponen. Jadi komponen-komponennya di semua karya ilmiah, baik itu tesis, baik itu skripsi, baik itu disertasi, jurnal itu sama. Dia harus terdiri dari latar belakang masalah atau kenapa kemudian topik atau tema penelitian yang Anda pilih itu menjadi penting, menjadi krusial untuk diteliti. Kalau nggak penting kan nggak usah diteliti. Yang kedua harus ada yang disebut sebagai pertanyaan penelitian atau research question. Dan yang ketiga, harus ada metode atau cara Anda menjawab pertanyaan penelitian itu. Keempat, yang terakhir adalah hasilnya. Nah, apa hasil dari penelitian Anda? Ketiga hal itu, jadi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, metode, dan hasil itu dibungkus dengan literatur review. Literatur review itu bisa terletak di depan yang kemudian mengkerangkai seluruh tulisan, tapi juga bisa diletakkan dengan model yang lain. Intinya, literatur review itu menunjukkan kemampuan Anda sebagai akademisi, sebagai calon akademisi untuk menunjukkan bahwa Anda belajar dari orang lain. Ibaratnya literatur review itu menjadi komponen yang vital yang mengkerangkai seluruhnya. Itu persamaannya. Nah, ada juga persamaan yang lain, dan ini sifatnya teknis, yang semua, baik S1, S2, S3 harus paham, yaitu tata cara sitasi. Tata cara untuk mengambil sumber atau bahan, atau baik catatan langsung, bisa juga media, jurnal, buku, pokoknya semua bahan itu dengan tata cara tertentu. Ada ratusan, mungkin ribuan caranya. Yang penting Anda harus melakukannya secara konsisten. Nah, yang pertama misalnya yang sering kita pakai akhir-akhir ini adalah model Harvard atau APA misalnya untuk ilmu sosial ya, atau Chicago Style yang semuanya body note. Jadi di dalam tulisan itu hanya ada nama penulis dan tahun, juga halaman, dan kemudian bibliografi ada di belakang. Nah, kita sudah nggak pakai lagi model latte. Itu persamaannya. Jadi Anda tetap harus menguasai baik kemampuan teknis dan juga komponen-komponen itu harus ada. Nah, sekarang itu persamaannya tadi. Apa perbedaannya? Nah, kita coba melihat 5 perbedaan, paling tidak yang saya catat ya, mungkin nanti bisa ditambahkan di video yang lain. Ada 5 perbedaan yang membedakan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama terkait waktu. Itu tentu saja waktu itu menunjukkan seberapa dalam Anda terlibat dalam penelitian itu. Untuk S1 biasanya antara 4-6 bulan. Kalau ada yang lebih lama dari itu, misalnya setahun, 2 tahun, itu mungkin bukan waktu Anda mengerjakan skripsi yang lama, tapi waktu Anda tidak mengerjakan skripsi yang lama. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi lama ngerjain skripsi, sebenarnya Anda lama nggak mengerjakan skripsi. Begitu juga dengan master, tesis, dan juga dengan disertasi. Untuk master tesis kira-kira waktunya setahun. Ada yang 6 bulan kalau cepat, bisa 1,5 tahun, itu masih wajar. Untuk disertasi ini agak lama, mulai dari awal sampai akhir. Di beberapa universitas di tempat saya sekolah di ANU di Australia itu sekitar 4 tahun kurikulumnya, tapi jarang yang bisa selesai dengan 4 tahun. Biasanya 5 tahun, 6 tahun. Nah, 4 tahun itu luar biasa lah gitu. Nah, jadi waktunya beda dan itu menunjukkan bobot dari masing-masing karya ilmiah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, novelty atau kebaruan. Kalau untuk mahasiswa S3, ini khusus untuk S3, dia harus ada kebaruan. Risetnya itu harus memiliki kebaruan terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya.
mahasiswa S1 dan S2 tidak dituntut untuk mendapatkan novelty atau kebaruan. Jadi dia harus benar-benar genuine, terus benar-benar baru, belum pernah ada yang nemu gitu. Kalau sudah terjadi di tempat lain, di belahan dunia yang lain, paling tidak dia bisa menemukannya dalam konteks Indonesia. Nah, inilah yang disebut sebagai novelty. Perbedaan yang kedua. Yang ketiga terkait dengan kontribusi. Nah, kalau S1 itu kira-kira kalau S1 itu paham teori dan kemudian bisa melakukannya dalam riset sederhana untuk skripsi, mahasiswa S2 itu dituntut untuk paham dan canggih mengaplikasikannya pada bidang yang dia pilih itu. Sementara S3 tidak hanya paham, dia harus memberikan kontribusi teoritik, menciptakan teori, menciptakan argumen baru dari existing teori yang sudah ada. Nah, ini bedanya, ada derajat pemahaman yang lain. Nah, kenapa S3 lama? Untuk sampai pada tahap memberikan kontribusi terhadap bidang kajian yang dia teliti, tentu saja dia harus tahu dulu medannya apa, paham dulu petanya seperti apa, penelitian yang sudah ada seperti apa. Dia harus ngelotok itu. Sehingga ketika dia dilantik, diwisuda sebagai doktor, itu dia sudah paham betul bahwa dialah orang yang paling ahli di bidang itu. Istilahnya kalau misalnya singa itu dia mengangkangi atau mengencingi teritorial yang dia kuasai itu di dalam bidang kajian yang dia kuasai. Mereka yang menulis tentang pemilu misalnya, dia harus paham betul terhadap sistem pemilu, misalnya terhadap bagaimana pengorganisasian partai, bagaimana money politics terjadi, itu dia harus paham betul gitu. Nah, mungkin kalau dia fokus di salah satu isu, misalnya riset saya fokus isu di tanah di Kesultanan Yogyakarta dan juga Pura Pakualaman dan kerajaan-kerajaan yang lain di Indonesia. Nah, saya harus tahu betul apa saja sih orang-orang yang pernah nulis tentang keraton-keraton di seluruh Indonesia itu apa. Tidak hanya di Indonesia, saya juga belajar di negara-negara lain. Jadi tema itu tuh betul-betul saya pelajari. Saya masih ingat dulu supervisor saya, Dr. Marcos Metzner ya. Ketika saya datang itu saya diminta untuk mencari artikel jurnal tentang kerajaan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Jadi di folder saya itu ada. Saya baca semuanya itu apa yang terjadi di sana dan bagaimana kaitannya dengan tanah. Apakah feodalisme, penguasaan terhadap tanah itu masih menjadi basis ekonomi politik yang kuat misalnya. Jadi sebelum kita bisa memberikan kontribusi teoritik, kita harus paham dulu apa yang menjadi perdebatan di area itu. Itu bisa 6 bulan, 1 tahun sendiri untuk menguasai itu. Baru kemudian kita, oh ini toh yang belum, oh ini novelty-nya, oh ini kebaruannya. Sehingga kita nanti harapannya di akhir setelah penelitian kita selesai, kita bisa memberikan kontribusi theoretical knowledge di dalam bidang kajian kita. Yang keempat, yang penting adalah cakupan. Kalau ibaratnya skripsi itu masih di permukaan gitu. Kalau tesis itu lebih dalam dan kalau disertasi itu sampai ke dasar. Ibaratnya kalau skripsi itu masih kulit, kalau tesis itu daging, kalau disertasi itu sampai ke tulang. Jadi sangat dalam. Tapi biasanya karena sesuatu dikaji dalam, dia kemudian menjadi tidak melebar, menjadi sangat spesifik. Jadi orang yang ahli yang diwisuda sebagai doktor dalam bidang kajian tertentu itu tidak serta-merta dia mengetahui bidang yang lain yang sebenarnya masih berhubungan. Misalnya orang yang ahli, kalau di ilmu politik ya, di bidang saya misalnya, orang yang ahli partai politik misalnya belum tentu dia paham terhadap birokrasi, padahal itu berhubungan gitu. Orang yang meneliti politik agraria misalnya seperti saya, belum tentu paham terhadap kajian-kajian partai politik misalnya. Atau kajian birokrasi atau hubungan pusat daerah, belum tentu. Itu berhubungan, tetapi belum tentu dia tahu, tapi dia belum tentu menguasai di situ. Jadi nggak mungkin orang menguasai sedemikian banyak ya, sedemikian ahli di banyak hal. Karena ketika semakin dekat, biasanya kita semakin spesifik. Itu yang keempat terkait cakupan. Yang terakhir, karena cakupannya kemudian menjadi dalam dan sangat spesifik, tetapi mendalam sekali, makanya jumlah kata dari masing-masing itu juga berbeda. Perwujudannya di situ biasanya. Untuk skripsi, misalnya kira-kira antara ya 10.000 sampai 20.000 kata.
Terus kemudian untuk master thesis biasanya 20.000 sampai 30.000 kata. Kalau untuk disertasi itu kalau di ENU itu sekitar 80.000 sampai 100.000 kata. Nah, itu kira-kira jumlah katanya yang harus dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengulangi lagi, di tengah perbedaan itu ada persamaannya, dan persamaan itu tetap Anda harus baca, Anda harus tekun ngerjainnya, Anda harus paham bagaimana literasi itu dikutip, bagaimana cara dan teknik penyajian data itu Anda harus paham. Sekali lagi ya, sebagai penutup, skripsi, tesis, ataupun disertasi, itu intinya adalah Anda bertanya sendiri, dan kemudian Anda jawab sendiri, dan di antara pertanyaan dan jawaban itu Anda ceritakan bagaimana dari pertanyaan bisa sampai ke jawaban, itu yang disebut metode, dan bagaimana orang yang lain yang sudah berusaha dan memahami pertanyaan-pertanyaan ini menulis terlebih dahulu sebelum Anda. Nah, itulah yang disebut sebagai literatur review. Itu tadi saya sampaikan beberapa perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.